selanjutnya saya persilakan kepada penanya yang berikut, yaitu Profesor Dr. Paripurna SH, M Hukum LLM, untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pertama saya sampaikan selamat kepada Promovendus sudah sampai kepada jenjang yang terakhir nih, yang bisa membuat Promovendus nanti malam bisa tidur lebih nyenyak gitu ya. Dan saya ini backgroundnya bukan criminal law tapi business law, Pak. Nah, sering kami berdiskusi dengan teman-teman di business law itu bahwa persaingan ekonomi antar negara itu kadang-kadang juga ada atau dipusatkan juga pada persaingan perbankan di antar negara itu. Negara tetangga kita itu dianggap lebih atraktif menawarkan jasa-jasa perbankan, yang antara lain adalah keketatan untuk mempertahankan bank secrecy. Nah, kerahasiaan perbankan. Jadi banyak uang kita mengalir ke sana gitu, Pak. Bank secrecy itu merupakan bagian yang sangat penting dalam TPPU kan begitu. Nah, bagaimana policy negara secara umum dulu itu bisa dijelaskan antara kepentingan ekonomi suatu negara dengan penegakan hukum TPPU. Silakan. Baik, Saudara Promovendus silakan menjawab dengan singkat. Terima kasih yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Paripurna. Rahasia bank memang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, dan itu apabila dilanggar maka itu menjadi satu perbuatan pidana. Bagaimana dengan upaya-upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap adanya kerahasiaan bank ini? Undang-Undang Nomor 8 2010 termasuk undang-undang yang sebelum-sebelumnya memberikan kewenangan atau memberikan hak kepada penyidik untuk bisa membuka rahasia bank asal rekening yang dimiliki oleh seseorang itu tadi digunakan untuk menampung hasil kejahatan. Sehingga penyidik dengan berbagai macam penjelasan, keterangan melalui PPATK dan dulu Bank Indonesia, sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan, bisa mengajukan permohonan pembukaan atau pemeriksaan harta kekayaan seseorang yang ada pada rekening itu. Bahkan ketika seseorang ada indikasi atau ada bukti permulaan melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan, maka dengan memberikan nama, alamat, dan jelas untuk dibuka atau bisa mengetahui semua rekening yang dimiliki di semua perbankan. Dan akhirnya bisa dilakukan pemeriksaan kemana saja uang tadi mengalir ke rekening yang bersangkutan. Nah, ini memang menjadi satu sesuatu yang kontradiktif dengan upaya-upaya dalam bidang bisnis. Bagaimana untuk ini? Di dalam pembukaan rahasia bank ini atau pembukaan rekening diberlakukan persyaratan yang sangat ketat, sehingga tidak bisa semudah itu. Penyidik harus paparan dulu di PPATK, paparan dulu di OJK, dan setelah dilakukan assessment dan ini layak, tidak sampai terjadi penyimpangan di dalam pembukaan rekening ini, maka baru diberikan izin untuk membuka rekening. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Kenapa harus membuka rekening? Dan bagaimana rekening ini akan dikaitkan? Ini tidak mudah juga, Pak. Penyidik tidak bisa dengan seenaknya melakukan pemblokiran rekening. Karena setiap transaksi yang terjadi di dalam rekening itu, penyidik harus bisa membuktikan betul tidak setiap transaksi ini berkaitan dengan hasil kejahatan. Kalau tidak bisa.
dalam satu rekening ada 1000 transaksi, maka 1000 transaksi itu yang harus dibuktikan oleh para penyidik terhadap indikasi atau digunakannya uang yang dalam rekening itu merupakan hasil dari kejahatan. Jadi tidak bisa dikebiah-uyah, tidak bisa digeneralisir bahwa si A punya rekening ini, yang ada di dalam rekening itu semuanya hasil kejahatan. Nah, ini yang dilakukan di dalam praktek penyidikan tindak pidana pencucian uang. Bahkan pada tahun 2014 saya menemukan data dan fakta, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 yang menyatakan bahwa apabila di dalam rekening itu ditemukan harta atau simpanan yang digunakan atau hasil tindak pidana atau rekening itu digunakan untuk menampung hasil kejahatan, maka penyidik dapat mengajukan rekening dan pemiliknya itu, kalau pemiliknya nggak ada, rekening itu dengan proses berita acara cepat diajukan sidang ke pengadilan, dan rekening yang ada di dalam simpanan itu atau uang yang ada di dalam rekening itu akan bisa disita oleh negara dengan putusan pengadilan. Sehingga inilah yang diterapkan untuk betul-betul menerapkan rezim anti money laundering di Indonesia. Demikian, Prof. Ya, pertanyaan terakhir yang kedua mungkin singkat saja. Singkat ya, Prof. Ya, saya lega tadi Prof. Vendus menjelaskan bahwa disharmoni itu termasuk di dalamnya adalah peningkatan capacity dan integrity dari para penegak hukumnya. Saya mendengar itu lega, tetapi di lain pihak kok ya agak awang-awangan gitu ya. Ini kapan gitu ya. Nah, kira-kira konsep apa yang bisa diajukan, karena disertasi Prof. Vendus ini lebih banyak ke pengusulan-pengusulan tentang perubahan regulasi yang gitu ya. Silakan singkat saja, terima kasih. Baik, silakan dengan singkat. Prof. Terima kasih, langsung saya jawab. Untuk tataran penyidik Polri sudah ada template-nya, Pak. Dari hasil penelitian saya pada tahun 2014 ada kegiatan 2012 sampai 2014 ada program itu. Sehingga kalau ini akan ditindaklanjuti, saat ini hadirin ada Kalemdiklat, Pak, ada Pak Wakapolri yang akan bisa menindaklanjuti apa hasil disertasi yang sudah saya lakukan. Kemudian memang di dalam disertasi ini tidak menjelaskan program pembangunan kapasitas building ini secara rinci, Pak. Tetapi di dalam gagasan-gagasan atau rekomendasi-rekomendasi sudah masuk di dalamnya bagaimana kita membangun kapasitas building para penyidik, bukan hanya penyidik Polri saja, tetapi seluruh penyidik yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan TPPU di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Vendus. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih.